Om Swastiastu. Nama saya Imade Didi Megawadawan, nomor absen 6, kelas 11 Di sini saya akan menjelaskan bab 1 mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, makna hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat didengar dan dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Selanjutnya ada ciri-ciri khusus HAM. Sebagai berikut, yang pertama ada hakiki. Artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua ada universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga ada tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Selanjutnya ada tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada makna kewajiban hak asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lalu ada bagian yang ke-B, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia ini tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilainya yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Berikut ini saya akan paparkan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Yang pertama ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar adalah nilai yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Apa saja sih hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila itu? Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Selanjutnya ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya mendapatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Contohnya seperti mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya itu seperti dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya itu seperti mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia contohnya adalah terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada pasal 28A sampai 28J. Yang ketiga ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental
suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan sangat diapresiasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Ini ada bagian C, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada faktor internal atau dalam diri manusia. Contohnya seperti sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Selanjutnya ada faktor eksternal atau faktor di luar diri manusia. Contohnya penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua ada kasus pelanggaran hak asasi manusia, sering berasal dari nasional maupun internasional. Selanjutnya ada yang bagian D, upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Pemerintahan Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis. Di antaranya adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang B, pembentukan instrumen HAM. Yang C ada pembentukan pengadilan HAM. Selanjutnya ada upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Selanjutnya yang terakhir adalah bagian C, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu caranya adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan permohonan di